There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you. Halo, assalamualaikum momis, apa kabar nih? Nah, di video kali ini aku mau update sinking fund yang besar. Tapi ya maksudnya bukan yang besar-besar banget sih ya. Kemudian juga sinking fund versi mini sama challenge 20 ribuan. Kenapa aku bedain sinking fund besar sama sinking fund versi mini? Karena kan kalau sinking fund besar itu nominalnya berjuta-juta ya. Jadi terkumpulnya pun bukan sedikit sih, lumayan lama ya. Jadi aku ngumpulin sinking fund itu juga yang besar ya dari tahun lalu, tahun 2021 ya. Dan sampai sekarang juga masih ada yang belum penuh. Dan di sini aku juga mau masukin challenge 20 ribuan yang udah aku kumpulin di dalam toples kecil itu. Nah, kenapa uangnya ditaruh di toples-toples kecil kayak gitu? Karena untuk yang challenge 20 ribuan sama sinking fund yang versi mini ini nggak aku budgetkan ya, memang nggak ada anggarannya untuk sinking fund gitu. Kalau untuk yang sinking fund yang besarnya sendiri itu aku ngambil dari sisa budget bulanan gitu. Biasanya ketika aku evaluasi biasanya aku isi sinking fund, tapi kali ini aku isinya barengan aja sama challenge 20 ribuan sama yang versi mini ini. Nah, untuk yang sinking fund versi mini ini aku ngumpulin dananya itu dari kadang setiap hari kalau suamiku pas kerja, kalau pendapatannya banyak biasanya aku nyelipkan ya 10 atau 5.000 gitu ya. Jadi tergantung pendapatannya sih gitu. Kemudian kadang ada budget yang memang kadang aku pengen beli cilo atau beli bakso gitu ya. Cuman kadang yang memang seharusnya budget itu dari kemarin-kemarinnya aku habiskan, misal 20.000 aku belikan seblak semuanya misal gitu ya. Tapi ada kembalian 5.000, biasanya aku kan suka jajan apa gitu ya, pulangnya jus atau apa gitu. Tapi aku berhasil nahan gitu. Jadi uangnya itu aku taruh ke dalam toples ini dan aku masukin ke sinking fund yang versi mini gitu. Jadi aku biar lebih ngerasa ada hasilnya gitu ya. Jadi dari aku nahan, aku pengen jajan tapi bukan yang sampai nahan-nahan gimana banget ya, enggak. Yang penting kita udah ngerasa cukup aja sih kita beli sesuatu yang kita pengen gitu. Kalau dari kemarin-kemarinnya mungkin ya aku belum buat sinking fund versi mini, aku kayak ngerasa pengen jajan aja meskipun sudah ada, tapi aku masih ngerasa kurang, pengen beli ini, pengen beli itu gitu. Tapi semenjak punya sinking fund itu kayak lebih bisa mengerem gitu, lebih bisa mengkontrol antara benar-benar kebutuhan atau hanya keinginan semata gitu. Jadi benar-benar keinginan yang dibutuhkan saat itu gitu. Misal kayak jus benar-benar lagi dahaga banget gitu atau enggak gitu ya, atau cuman kayak lapar mata sekejap aja gitu. Nah, di sini sudah aku hitung juga totalnya ada 120.000 rupiah. Di sini yang pertama aku masukin untuk peralatan budgeting ya. Di sini aku budgetkan 150.000 dan sekarang aku naruh 30.000. Di sini aku isi 2 kolom yang satu kolomnya itu terdiri dari 15.000 ya nominalnya gitu. Jadi ini sudah terkumpul senilai 90.000 dan rencananya di bulan ini mau aku belikan binder yang A6 itu sama ziplocknya ya. Jadi meskipun nggak kekumpul kayak mau sedapatnya gitu, ini kan udah dapat 90.000 ya, jadi udah dapat lah binder sama ziplocknya, jadi biar nggak di amplop gitu. Dan lanjut ke wishlist yang kedua. Di sini untuk sinking fund yang kedua, di sini ada keinginan diri atau kayak lebih ke keinginan aku kayak beli daster, jilbab, sendal dan lain-lain gitu ya. Di sini aku juga budgetkan 150.000 dan sekarang aku isi 15.000 aja. Di sini satu kolomnya ini
ini terdiri dari 15.000 dan aku coret satu kolom saja. Di sini aku isi dengan nominal yang memang benar-benar dibutuhkan dan sesuai ya dengan apa yang aku butuhkan dulu gitu. Misal kayak ini kan keinginan diri gitu ya, kayak daster atau apa. Ini aku baru beli 1 bulan yang lalu kalau nggak salah gitu. Jadi untuk sekarang kayaknya masih nggak terlalu butuh-butuh banget daster gitu ya. Jadi aku ngisinya juga santai aja karena yang namanya sinking fund versi mini kan nominalnya kecil-kecil gitu, jadi kayak nabungnya lebih santai aja sih semuanya gitu. Lanjut kita ke sinking fund yang ketiga. Di sini ada keperluan baby ya. Di sini untuk keperluan baby aku budgetkan 300.000 dan rencananya sih 2 bulan lagi mau aku belikan ya, 2 bulan atau karena memang ini kan sudah 3 bulan lagi, ini udah brojol ya. Jadi sebisa mungkin untuk perlengkapan baby ini di usia kandungan 8 bulan ini sudah kekumpul semuanya ya. Dan di sini aku naruhnya 40.000, dimana satu kolomnya ini terdiri dari 20.000 ya per kolom gitu. Tapi ada yang 25 juga karena kan nominalnya sampai 300.000 ya. Di sini mungkin akan aku prioritaskan selanjutnya ya, karena sekarang aku kan masih prioritaskan untuk peralatan budgeting yang rencananya mau aku belikan binder A6 itu untuk isi sinking fund yang versi mini yang ini gitu. Jadi biar nggak di amplop, biar bisa dibinder lagi gitu. Dan di sini masih kekumpul 90.000 ya, masih targetnya ini masih jauh banget, masih sekitar 210.000 lagi. Tapi nggak apa-apa, tetap semangat karena kan yang namanya nabung santai itu biar nggak kerasa ya, biar nggak jadi beban aja sih gitu. Dan lanjut di sini ke sinking fund yang versi mini selanjutnya ada silet. Di sini untuk silet ini untuk kebutuhan dipangkas rambut ya, karena kan aku sekali order itu langsung banyak ya nominalnya, karena biar nggak ini diongkir karena lumayan jauh juga. Dan di sini aku budgetkan untuk silet ini 250 ya. Maaf 300 ya maksudnya. Karena aku pikir mesin clipper itu yang nominalnya itu ternyata 250.000 gitu. Untuk silet ini di sini aku budgetkan 300.000 karena aku sekali order itu biasanya nominalnya mencapai 500 ribuan ya. Dan di sini untuk 200.000-nya nanti mungkin akan aku tombokin uangnya dengan hasil penjualan silet juga, karena aku ngecer juga sih di salon ya, dipangkas gitu, uangnya juga aku pisahin gitu. Dan di sini di sinking fund yang terakhir di sini ada mesin cukur atau clipper yang kecil ya, ini bukan yang mesin yang besar, nominalnya pun cuma sekitar 250.000. Kenapa kok murah sekali gitu? Karena ini mereknya yang merek Kemi, bukan yang Wall. Kalau yang kalian tahu barber biasanya sudah tahu ya, paham dengan merek-merek kayak Cina-Cina gitu sih. Jadi ini aku naruhnya 15.000 aja untuk yang clipper Kemi ini, karena kan aku juga nggak tahu ya butuhnya itu kapan. Tapi di sini aku isi aja sesuai dengan budget yang ada aja sih. Jadi tidak terlalu memaksakan diri. Kalau misalnya nanti semuanya sudah dibutuhkan, mungkin akan aku ambil dan sisanya mungkin akan aku pasangi dengan uang ini ya, uang pribadi atau dana darurat gitu. Oh ya, maaf teman-teman kalau di sini suaraku terdengar kayak serak-serak gitu, karena udah beberapa hari ini aku batuk sama tenggorokanku kayak kering gitu, kayak sakit banget, ini kayak kecekik gitu sih. Aku nggak tahu apa kalau mau mulai batuk kayak gitu ya, tapi kerasa kayak gatal aja gitu di tenggorokannya. Jadi mohon maaf kalau kedengarannya ini kurang mengenakan gitu ya. Dan selesai di sinking fund yang versi mini. Di sini aku mau ceritakan sedikit ya. Kemarin untuk tabungan yang 10.000 per hari itu dapat 3 juta, itu udah kelar ya. Udah selesai dan itu dapat 3 juta. Di sini uangnya itu langsung aku anggarkan untuk dana lahiran 2 juta.
Kemudian untuk USG juga aku sudah sisihkan 500.000 di sini beserta vitaminnya ya. Karena kan biasanya seperti yang kalian tahu, kalau mungkin ibu-ibu hamil pasti tahu ya, vitamin untuk ibu hamil itu kan biasanya tebusnya di apotek itu lumayan mahal ya. Jadi untuk biaya USG-nya pun nanti mungkin sekitar 200 ribuan, dan itu pun aku mau ngambil jarak yang agak jauh dari rumah karena USG-nya itu murah ya. Jadi aku mau ke Kraksan, kota Kraksan gitu, rencananya sih akhir bulan ini atau pertengahan ya. Doain ya teman-teman, semoga lancar dan tidak ada halangan apapun, dan aku sama bebiku sehat-sehat semua. Dan lanjut, sekarang di sini aku mau isi sinking fan yang besarnya ya. Ya bukan besar-besar banget sih, nominalnya nggak sampai yang berjuta-juta banget gitu, enggak. Jadi di sini hanya ada beberapa, uangnya juga pun nominalnya sedikit yang untuk mengisi sinking fund ya. Di sini hanya ada 260.000 totalnya. Di sini sumber dananya dari sisa budget bulan yang Februari kemarin. Dan yang pertama di sini aku mau isi challenge 3 juta. Ini aku nabungnya dari pertengahan Juni 2021 kemarin. Cuma sampai sekarang nggak penuh-penuh karena memang aku isinya cuma satu bulan satu kali, dan itu pun nominalnya nggak besar ya. Karena untuk tabungan ini aku pun masih belum tahu ya tujuannya untuk apa. Yang penting aku nabung aja, jadi biar nggak kerasa aja sih kalau aku punya tabungan gitu. Dan di sini aku nabung 60.000. Di sini aku cari nominalnya yang sesuai ya, yang sesuai dulu dengan yang mau aku coret gitu. Di sini aku cari yang nominalnya sama, entah itu 30 ribuan dua, atau misalnya 50 ribuan atau 10 ribuan. Tapi karena nominalnya yang terkecil di sini hanya 30 ribuan, jadi aku naroknya 30 ribuan dua, maksudnya nyoretnya ya 30 ribuan dua gitu. Dan di sini aku mau hitung dulu berapa sih total dari tabungan yang challenge 3 juta ini. Di sini aku udah keluarin, aku udah hitung juga, ternyata nominalnya 1.500.000, dan masih lagi separuh perjalanan ya biar penuh gitu. Tapi ya karena aku udah nggak inget-inget uang ini lagi, jadi maksudnya biar nggak terlalu kayak jadi beban gitu kalau nabung, jadi kayak lebih santai aja sih, tahu-tahu aja udah penuh nanti uangnya gitu. Dan sekarang lanjut kita isi yang kebutuhan motor ya, sinking fund kebutuhan motor. Di sini meliputi entah itu pajak atau servis dan tap oli setiap bulannya gitu. Karena di sini untuk pajak motorku ini bulan 6 ya, nanti ini udah waktunya ini ganti bayar pajak ya, bukan ganti pelat sih, bayar pajak aja, dan itu pun pelat DK ya, jadi harus ini via online ke Bali gitu. Dan biasanya itu nominalnya lebih mahal dari Jawa sih. Biasanya kalau di Jawa itu aku ngurusin punyaku sendiri yang atas namaku ya, yang sekarang dipakai ibuku di rumah itu kalau Vario biasanya 300-an, kalau Bit ini di Bali itu sekitar 400-an gitu. Mungkin karena ada biaya ininya ya, calonnya atau apa gitu. Aku kurang paham juga. Dan di sini aku isi 100.000, dan nominalnya di dalam ada 205.000 ya. Ya semoga nanti terkumpul lah ya uangnya sampai di bulan 6 ini, karena bulan 6 itu awal ya aku bayar pajaknya. Jadi mungkin aku akhir bulan 5 itu aku udah ini ya. Maaf ya, nominalnya itu bukan 205 totalnya, jadi 305. Aku ingetnya yang ini, yang bulan kemarin sisanya gitu. Dan di sini aku isi di sinking fund yang selanjutnya. Oh iya, di sini ada tabungan emas. Di sini untuk bulan ini aku skip dulu ya, karena dananya kan terbatas ya. Jadi aku nggak isi tabungan emas di bulan ini, dan sekarang aku mau isi untuk kebutuhan sapi, karena untuk kebutuhan sapi di sini dananya sudah tinggal sedikit. Biasanya kan aku pakai itu untuk beli bubuk padi, atau untuk suntik sehat, atau suntik
inseminasi buatan gitu untuk sapiku yang betina gitu ya. Jadi karena di sini sisanya kemarin itu cuman 50.000, sekarang aku tambah 100.000, jadi nominalnya 150.000 ya. Jadi aku jaga-jaga aja ya, takutnya bulan ini tuh bubuk padinya itu habis atau sapiku tuh butuh suntik sehat atau apa gitu ya. Jadi di sini totalnya ada 150.000 untuk yang dana sinking fund yang kebutuhan sapi ini. Nah, selesai untuk yang sinking fund besarnya ini. Semuanya udah selesai ya untuk sinking fund versi mini dan sinking fund versi besarnya. Sekarang aku mau lanjut hitung-hitung uang untuk yang challenge 20.000-an ya. Nah, di sini sinking fund yang versi mini untuk budgeting. Nanti bulan ini mau aku belikan binder. Jadi uangnya seadanya aja, sekumpulnya dulu. Jadi biar lebih cepet aja sih dapet bindernya gitu. Sekarang giliran mau ngeluarin uangnya dulu untuk mau aku lipet-lipet ke dalam botol juga, ke dalam sedotan kayak gitu. Jadi di sini untuk uang sinking fund challenge 20.000-an ini uangnya aku ambilnya dari penghasilan suamiku juga ya, setiap harinya gitu. Kalau penghasilannya itu pas banyak gitu dapatnya, biasanya aku nyelipkan kalau pas ada uang 20.000-an itu yang kadang bagus ya, maksudnya nggak lusuh gitu. Jadi biasanya aku langsung masukin ke toples kecil kayak gitu. Kalau dulunya ya pertama aku buat challenge 20.000-an ini, aku nggak tulis sih nominalnya, targetnya itu harus berapa gitu. Dan itu pun aku isinya hanya 1 bulan 1 kali ketika akhir bulan gitu. Kalau uangnya nggak cukup ya aku nggak isi yang tabungan 20.000-an ini, yang tantangan menabung ini gitu. Tapi udah 2 bulan terakhir ini aku menerapkan, aku menyisihkan uang 20.000-an ini sedapatnya aku ya. Entah itu kadang aku ada lebihan belanja 20.000-an, kadang aku selipkan gitu. Tapi kalau misalnya itu tidak dibutuhkan lagi gitu, tapi kalau misalnya aku ada buat keperluan lain, aku nggak ambil gitu. Karena kalau nunggu di akhir bulan itu kadang suka nggak dapet ya, suka nggak kebagian gitu. Dan di sini aku targetkan sampai 4.500.000 ya. Dan di sini masih nggak sampai separuh ya. Masih ada beberapa baris, dan di sini satu barisnya itu terdiri dari 15 kolom, dan ke bawahnya ini masih 15 juga kayaknya ya, aku lupa sih. Tapi jujur semenjak aku menabung yang 20.000-an ini, yang punya tantangan menabung 20.000-an ini, kalau aku ngeliat uang 20.000-an mau dibelanjain tuh kayak sayang banget gitu. Kalau misalnya ada yang pecahan besar gitu, aku biasanya pakai yang pecahan besar dulu gitu. Kemudian kalau yang pecahan 20.000-an biasanya nanti aku tuker dengan budget-budget yang aku memang tidak butuhkan gitu, atau kadang dari uang penghasilan suamiku setiap harinya gitu. Kalau kalian pengen lihat hasil tabunganku yang menabung challenge 20.000-an itu, kalian bisa cek videoku yang ini ya. Aku udah pernah menabung sebelumnya, tapi waktu itu aku belum menerapkan budgeting seperti ini ya. Cuman aku iseng-iseng aja waktu itu aku menabung tantangan yang 20.000 gitu. Dan di sini aku mau coret-coret dulu sesuai dengan nominal yang sudah dapat ya uangnya gitu. Dan uangnya tadi nominalnya itu 14 ini ya, 14 lembar 20.000-an gitu. Dan aku juga coret di sini 14 20.000-an gitu. Sebenarnya menabung tantangan menabung 20.000-an ini tuh seru banget ya teman-teman, karena di sini nominalnya kan kayak nggak besar nggak kecil juga gitu. Tapi 10 lembarnya aja sudah nominalnya tuh besar gitu ya. Jadi 200.000. Kalau kita langsung menabung uangnya kadang 200.000 tuh kan kayak lebih sayang gitu ya. Tapi kalau kita mengumpulkan kayak misal ada uang 20.000-an kita selipkan gitu, entah itu selipkan dimanapun gitu, yang penting nanti kekumpul gitu ya. Jadi tuh kayak lebih santai aja sih, lebih senang aja gitu menabungnya. Dan di sini seperti biasa aku nge-record ditemani si Umaira. Ini dia belum tidur dari tadi, dia sama Uti sama Kungnya di warung ya, ikut jaga
warung bakso di sana gitu, dan sekarang udah pulang dan sekarang gangguin emaknya nih. Dan itu dia pegang ini ya, kalengnya adem sari cingku tuh tadi aku minum, itu bukan Humaira yang minum ya. Dan sekarang udah selesai di tantangan menabung yang 20.000 ini, udah keisi juga. Dan selesai juga videoku kali ini. Sekarang saatnya aku pamit. Semoga kalian suka ya dengan videonya, dan jangan bosan-bosan ya untuk selalu mampir ke channel aku. Dan yang baru mampir, aku ucapin terima kasih udah mampir, dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan like videonya jika kalian suka. Share video ini juga jika kalian ngerasa video ini bermanfaat untuk kalian gitu. Dan terima kasih, sampai ketemu di video-video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.